Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur. Paman, biarlah saya mencoba menghadapi mereka-mereka ini, Paman. Aku tidak bermaksud untuk mencari perkara dengan kalian, tapi kuharap kalian mau mengerti dan segera tinggalkan tempat ini. Jangan kau kira kami akan menyudahi urusan ini, anak muda. Tongkat merah akan menjadi sasaran kamu. Dan juga kau, anak muda. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode kelima dengan judul Bidadari Pencabut Nyawa. Bidadari Pencabut Nyawa. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Idris Apandi sebagai pengemis tongkat merah, dibantu oleh Yadi dan Jimmy. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan menggantikan Lanas, gadis desa kecil di pinggiran kota Raja Indraprasta, untuk menjadi pengantin bagi Juragan Suming. Akan tetapi di tengah perjalanan, dari balik tirai tandunya, ia melihat kakangnya Sakapal Waguna mengikutinya, dan akhirnya menghadang di sebuah tempat yang sepi. Aku datang hendak menjemput calon pengantinku. Terima kasih. Kalian telah mengantarkannya padaku. Kurang ajar kau, anak muda. Apakah kau tidak menyadari dengan siapa kau berhadapan? Kami adalah para prajurit Indraprasta. Dan kami sedang mengantar calon pengantin Juragan Suming. Mengapa serakah betul orang itu? Bukankah dia sudah mempunyai 3 orang istri? Sedangkan aku belum memiliki 1 orang istri pun. Kakang Saka, Dewata, jika sampai terjadi, Kakang Saka berhasil mengalahkan prajurit itu, dan aku, apa yang harus aku lakukan kemudian? Aku tak dapat membuka rahasiaku ini di hadapan para prajurit itu. Apa yang harus kulakukan? Kurang ajar. Aku tidak dapat memaafkan semua kelancanganmu ini, anak muda. Ayo, tangkap anak muda itu. Ayo, bunuh saja. Jangan ragu lagi. Ayo, serang. Kalian telah mulai menghunus senjata. Jangan salahkan aku jika kalian justru yang menjadi terluka. Rupanya anak ini memiliki tingkat kepanikan yang cukup tinggi. Aku tak dapat membuang-buang waktu lagi. Berhenti! Siapakah kau ini sebenarnya, anak muda? Kau memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Dan itu berarti kau berasal dari sebuah perguruan yang ternama. Tapi kenapa kau mencoba mencari perkara dengan kami prajurit Indraprasta? Siapa yang mencari perkara dengan kalian? Aku datang hanya untuk mengajar adat pada Juragan Suming, bahwa tidak semua kehendaknya dapat terlaksana.
Dan ia tidak dapat mengumbar nafsunya dengan mengorbankan perasaan orang lain. Kau terlalu mencampuri urusan orang lain, anak muda. Dan ucapanmu itu terlalu sumbang nadanya. Kau kira Indraprasta adalah sebuah kerajaan yang dapat kau buat main-main, huh? Maaf sobat, aku tidak pernah berniat main-main dengan Indraprasta. Tapi aku kali ini mencoba untuk menggagalkan niat dan nafsu dari orang tua hidung belang itu. Kau benar-benar hendak mencari susah, anak muda. Maaf, aku tidak mempunyai waktu berlama-lama. Setelah berhasil menjatuhkan pimpinan pengawal itu, Raden Sakapalwaguna tidak membuang-buang waktu lagi. Segera saja ia melesat ke arah Tandu. Maaf Nona, saya hendak menjemput Nona. Pandu sedang menunggu Nona. Maaf. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Raden Sakapalwaguna segera meraih tangan Anting Wulan yang disangkanya adalah lalas dan kemudian memondongnya. Kita akan meninggalkan tempat ini jauh-jauh dan menemui kekasihmu Pandu. Dada Anting Wulan berkecamuk dengan berbagai macam perasaan. Sesaat ia merasakan kenikmatan pondongan itu. Tapi beberapa saat kemudian, ia menyadari kembali siapa dirinya. Ia tidak menginginkan dirinya kembali terperangkap oleh jerat derita dari cintanya yang tidak mungkin akan kesampaian. Dan juga bayangan dari Intan Pandini membuat kesadaran itu datang dan menghentak dadanya. Dan kemudian ia meronta dan melenting dari pondongan Raden Sakapalwaguna. Kau! Maafkan aku bukanlah lalas calon pengantin Juragan Suming, Kakang. Suaramu. Maafkan aku, Kakang. Aku adalah Anting Wulan. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kurang ajar. Apakah Pandu telah membohongiku? Pandu, jadi Kakang telah berjumpa dengan anak itu? Apakah kau pun sudah mengenal dengan anak itu? Iya, Kakang. Aku telah mengenalnya. Akan tetapi, kukira anak itu belum mengenal siapa diriku. Lalu Kakang sendiri, mengapa bisa terlibat dengan masalah ini? Dan di manakah adik Intan? Bukankah Kakang bersama-sama dengan Intan dan Dewi Jampi? Iya, memang aku berada bersamanya beberapa saat. Tapi aku tak dapat terlalu lama meninggalkan Eyang Guru yang sedang disibukkan dengan masalah Raden Karmapala. Aku tidak tenang di sana. Kemudian aku minta izin. Aku hendak mencari Eyang Guru dan kalian di Kalicakap. Tapi maafkan aku, Intan. Bukan aku tidak mencintaimu, tapi tugas yang masih belum terselesaikan ini membuatku tak dapat tenang berada di sisimu. Aku pergi untuk beberapa saat dan segera kembali untuk bersama-samamu lagi. Dengan berkuda seperti ini, kukira sebelum hari keempat, aku sudah akan dapat tiba kembali di Kalicakap. Apa itu di depanku sana? Sebuah pertempuran. Beberapa orang pengemis tongkat merah dan dua orang yang cukup hebat memainkan pedangnya. Aku akan membantu pengemis tongkat merah itu. Siapakah kau, anak muda? Mengapa kau menghentikan pertarungan kami? Maafkan aku. Bukan aku bermaksud hendak mencampuri urusan kalian. Tapi bolehkah aku tahu siapakah kalian ini sesungguhnya? Baiklah, anak muda. Aku akan menjelaskan masalah ini. Pengemis-pengemis itu telah berlaku lancang, mencuri barang hantaran rekan kami. Dan untuk itu, kami hendak memintanya kembali. Barang hantaran? Barang apakah itu, Kisana? Kukira kau tidak perlu tahu. Ini adalah urusan kami. Kau kira yang dikatakan orang itu, kau tidak perlu mencampuri urusan kami, anak muda. Maaf, Paman. Saya terpaksa mencampuri urusan ini. Karena jika tidak, dan Paman semua terbunuh dalam pertempuran ini, saya akan menjadi kerepotan. Apa maksud dari ucapanmu itu, anak muda? Maaf, karena saya ingin berbicara dan berbincang-bincang dengan paman-paman dari tongkat merah. Minggir, anak muda. Jangan mengganggu urusan kami. Minggir, sebelum kau pun juga terlibat urusan dengan kami, kelompok tongkat merah. Saya bersungguh-sungguh, Paman. Saya ingin bertanya tentang Ki Pungkur dan juga tentang adik Sariti. Oh, jadi kau adalah sahabat dari Sariti dan pimpinan kami? Setan, jadi ternyata kau adalah juga pekundal tongkat merah. Hayo, adik Rambang, kita sikat mereka semua. Baik, Kakang.
Paman, biarlah saya mencoba menghadapi mereka-mereka ini, Paman. Dengan memainkan jurus kincir metu tingkat keempat yang merupakan jurus-jurus ilmu pedang, Saka Palwaguna mencoba untuk mendesak dua orang lawan dari kelompok tongkat merah. Beberapa saat kemudian, pendekar muda dari padepokan Gua Larang ini berhasil mendesak lawannya sampai akhirnya. Maafkan aku, Kisana. Aku tidak bermaksud untuk mencari perkara dengan kalian. Tapi kuharap kalian mau mengerti dan segera tinggalkan tempat ini. Jangan kau kira kami akan menyudahi urusan ini, anak muda. Tongkat merah akan menjadi sasaran kami. Dan juga kau, anak muda. Kami tidak akan pernah melupakan wajahmu. Aku sebenarnya tidak ingin mencari urusan denganmu. Tapi jika sudah menjadi seperti ini, ya, terserah kalian. Namaku Saka Palwaguna. Mungkin itu ada artinya untukmu. Baiklah, dalam waktu dekat kami akan segera mencarimu. Mari, Ade Rambang. Siapakah kau ini sebenarnya, anak muda? Apa hubunganmu dengan perguruan tongkat merah? Saya adalah Saka Palwaguna, Paman. Dari padepokan Gua Larang. Oh, Gua Larang. Ya, Paman. Ya, jadi engkau adalah salah satu dari anggota Ning Sewu. Kami sudah lama mendengar kebesaran dari nama Ning Sewu. Paman, sebenarnya apakah yang telah terjadi antara kelompok tongkat merah dengan kedua orang itu? Apakah benar Paman telah merampas barang hantarannya? Ya, benar. Tapi yang kami rampas dari salah seorang kawan mereka adalah sepucuk surat. Sepucuk surat? Hanya sepucuk surat? Ya, hanya sepucuk surat. Dan kami telah berhasil melaksanakan pesan dari pimpinan kami. Paman, bolehkah saya mengetahui surat apakah itu? Paman kira... Jika Paman ragu, sebaiknya sudah. Tidak usah Paman ceritakan. Tidak apa. Maafkan saya, Raden. Bukan Paman tidak akan menceritakan. Tapi urusan ini sangatlah penting. Menyangkut tentang keselamatan tanah Pasundan. Ya, sudahlah. Tidak apa-apa, Paman. Pengemis tua yang berhasil ditolongnya itu menjadi serba salah jika mengingat akan hubungan Gua Larang dan Tongkat Merah. Rasanya patut untuk membeberkan rahasia yang baru saja didapatnya. Akan tetapi, mengingat urusan ini sangatlah penting, ia menjadi ragu. Tetapi ketika matanya memandang ke leher pemuda perkasa yang menolongnya, seketika saja jantungnya seakan berhenti berdenyut. Apakah itu yang berada di leher Raden? Bolehkah saya melihatnya lebih jelas? Ini? Kalung. Kalung ini kudapatkan dari Ki Pungkur, pemimpin kalian. Maafkan saya, Raden. Maafkan saya yang telah berlaku kurang hormat pada Raden. Cepat beri hormat pada pemuda yang memiliki kalung pertanda kekuasaan dalam tongkat merah. Bangkitlah, paman-paman sekalian. Aku tidak patut untuk kalian sembah seperti itu. Aku adalah seorang pemuda biasa, bukanlah pimpinan kalian. Tapi, memang pimpinan kalian, kakek Pungkur, pernah menitipkan kalung ini padaku. Bangkitlah. Maafkan kami yang tidak mengira Raden adalah orang kepercayaan dari pimpinan kami. Pemegang kalung kulit dengan 5 bulan bergandengan itu adalah pertanda pemegang kekuasaan tertinggi dalam kelompok tongkat merah. Baiklah, jika begitu kami akan menceritakan semua kejadian tadi. Dari guru kami mendapat tugas untuk mengadakan pengawasan secara langsung di sekitar istana Indraprasta dan mencoba untuk mengawasi setiap orang yang mencurigakan. Karena guru kami mencurigai akan adanya satu persiapan khusus dari Indraprasta. Persiapan yang mungkin terjadinya bencana besar di tanah Pasundan. Paman, apa maksudnya itu? Bertolak dari peristiwa di Karangsedana, guru kami menyimpulkan akan adanya satu persiapan besar-besaran dari Indraprasta untuk menggulingkan Galuh. Paman, kau bersungguh-sungguh? Dari surat yang baru saja kami dapatkan, dan juga dari peristiwa Karangsedana,
sudah merupakan bukti yang cukup kuat, Raden. Apa maksudmu dengan peristiwa Karangsedana? Berhasilnya pemberontakan Prabu Jaya Sultana adalah karena bantuan dari Indraprasta. Dan sebagai imbalannya, Indraprasta meminta 10.000 pasukan dari Karangsedana. Hingga saat ini, pengiriman itu masih terus berlangsung, Raden. Jadi begitu. Lalu bagaimana dengan surat yang baru saja kau dapatkan itu? Inilah suratnya, Raden. 2 purnama mendatang, Sang Fajar mengundang Tuan Pendamba Kebebasan di pesanggrahan kami di batas bumi bagian utara. Paman, apa maksud dari kalimat-kalimat ini? Saya pun belum mengerti, Raden. Mungkin guru kali akan dapat menafsirkan kalimat itu. Lalu di mana guru kalian? Apakah Raden betul-betul tidak tahu? Bukankah 2 hari yang lalu Resi Wanayasa, guru Raden yang mengundang guru kami? Paman, saya benar-benar tidak mengerti, Paman. Saya terpisah sudah beberapa lama dengan Eyang Guru. Di manakah sekarang mereka? Menurut yang kami tahu, mereka hendak menempuh jerangkong hidup di hutan Cimalaka Hideng. Iya, rencana begitu, Raden. Entah bagaimana hasilnya. Celaka. Hutan Cimalaka Hideng. Ya, aku harus segera menyusulnya ke sana. Terima kasih, Paman. Selamat tinggal. Hutan Cimalaka Hideng. Tempat itu cukup jauh dari sini. Dan masih searah dengan tujuanku semula, yaitu ke arah timur. Sudah cukup jauh kuda ini berlari. Kasihan. Aku harus memberikan kesempatan padanya untuk beristirahat. Apa itu? Dewata. Ada orang yang menggantung diri. Tubuhnya masih bergoyang-goyang. Aku yakin dia baru saja melakukannya. Aku harus menolongnya. Untung aku cepat-cepat menolongnya. Orang ini masih hidup. Aku harus membantu mengurut dan memijat jalan darah di sekitar punggung dadanya. Aku harus membantu mengurut dan memijat jalan darahnya di sekitar punggung dan dadanya. Nadinya masih menandakan adanya kehidupan. Akan tetapi nafasnya belum dapat bereaksi kembali. Aku harus membuatkan kejutan-kejutan agar jantung dan paru-parunya dapat bereaksi kembali. Baguslah. Kau telah sadar, sobat. Kenapa kau selamatin aku? Biarkanlah aku mati. Biarkanlah aku mati. Kau ini keterlaluan, sobat. Kau sudah cukup dewasa. Seharusnya memiliki akal dan pertimbangan yang sehat dan sempurna. Kenapa kau justru berbuat nekat seperti ini? Sudahlah, biarkan saja aku mati, kawan. Sudah tak ada gunanya aku hidup di dunia ini. Aneh sekali, sobat. Kau adalah seorang pemuda yang masih banyak mempunyai harapan di masa depan. Kenapa justru jadi seperti ini? Ya, harapanku yang banyak itu. Harapan yang telah kupupuk untuk masa depanku telah kandas di awal perjalanan hidupku ini. Aku telah kepalang menggantungkan semua harapanku padanya. Ya, semua harapanku, semua masa depanku. Tapi kini, semuanya kandas, semua hancur, sirna. Cintakah penyebab semua ini? Kau ditinggalkan kekasihmu.
Jika yang terjadi seperti itu, aku tidak akan sedemikian penasarannya. Tapi kini, dia masih begitu mencintaiku. Telah direbut oleh seseorang dengan kekuasaannya. Dan aku telah berusaha untuk merebutnya. Tetapi aku tidak berhasil. Siapakah orang yang tidak tahu malu itu, sobat? Juragan Suming. Dia seorang laki-laki yang telah memiliki 3 orang istri. Dia memiliki kekuasaan besar yang mampu mendatangkan sekelompok prajurit kerajaan. Dan aku telah berusaha untuk merebutnya, tetapi aku tidak berhasil. Siapakah orang yang tidak tahu malu itu, sobat? Juragan Suming. Dia seorang laki-laki yang telah memiliki 3 orang istri. Dia memiliki kekuasaan besar yang mampu mendatangkan sekelompok prajurit kerajaan. Dan dari Pandu, aku mengetahui bahwa hari ini juga kekasihnya dibawa ke rumah Juragan Suming. Dan kejadian selanjutnya kukira kau sudah mengerti, Wulan. Iya Kakang. Lalu bagaimana dengan perjalananmu ke Galuh bersama Diawu? Iya, ia akan segera menikah dengan Putri Agung Nimas Kayuwangi. Apa maksudmu, Adi Wulan? Ia akan segera menikah dengan Putri Agung Nimas Kayuwangi dan menjadi mantu dari Mahaprabu sana. Bukankah hebat sekali, Kakang Saka? Kau berkata apa, Adi Wulan? Kau bersungguh-sungguh? Baiklah, Kakang. Aku akan mencoba menceritakan semua peristiwa menarik yang kami alami itu. Kemudian, Anting Wulan menceritakan semua pengalamannya bersama kakangnya Dampu Awuk di Istana Galuh. Raden Sakapalwaguna mendengarkan cerita itu dengan bersungguh-sungguh sampai ketika Anting Wulan menyelesaikan ceritanya. Raden Sakapalwaguna kelihatan merenung dalam, seakan-akan ada sesuatu hal yang berat yang tengah dipikirkannya. Ada apakah, Kakang? Kau kelihatannya berubah mendengar ceritaku itu. Adi Wulan, apakah Adi Dampu Awuk berbahagia? Kenapa Kakang menanyakan hal itu? Bukankah sudah saya ceritakan tadi? Dia terpaksa melakukannya. Dia sebenarnya merasa tertekan batinnya karena dia mempunyai seorang pilihan hati. Iya. Kasihan sekali gadis itu. Gadis yang pasti menunggunya. Iya, kasihan sekali. Oh ya, bagaimana Kakang? Apa yang akan Kakang lakukan selanjutnya? Mungkin sudah terlambat. Jika aku mengejar guru dan Kipungkur di sana, biarlah aku selesaikan dulu urusan Pandu ini. Oh ya, lalu bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin datang ke tempat Juragan Suming itu dengan rencana semula. Dan juga, kau tidak mungkin mengantar menyerahkan aku ke sana. Jika aku tidak mempunyai jalan lain, aku akan merubah rencana.
kedua remaja itu harus tetap kuselesaikan masalahnya. Aku akan datang menemuinya dengan pedang di tangan. Tapi sayang sekali jika rencana itu sampai gagal. Adiwulan, apa rencanamu itu sebenarnya? Sebentar, Kakang. Ada yang datang. Mudah-mudahan saja mereka yang datang. Kakang, cepat totok aku. Dan cadar ini, cadar di wajahku harus kututup kembali. Kakang, kau harus dapat berpura-pura kalah. Biarkan aku dibawa kembali ke tempat calon pengantin pria. Rencanaku harus dapat berjalan lagi. Ayo, Kakang. Baiklah. Aku mengerti, Adiwulan. Maafkan aku, Adiwulan. Itu dia Kisanta. Anak muda, jangan lari kau. Kau benar-benar hendak mencari perkara. Jauh-jauhnya langkahmu. Kau tidak akan dapat meninggalkan Indraprasta, anak muda. Siapakah kau ini? Mengapa kau berani mencari perkara dengan kami? Wanita cantik ini akan kujadikan istriku. Apapun yang terjadi, akan kuhadapi. Kau benar-benar hendak mencari perkara. Raden Sakapalwatmila yang menyadari akan rencana Anting Wulan segera saja menyerang dengan jurus-jurus sederhananya. Dan seketika itu juga ia mulai terdesak sampai akhirnya. Gak dapat mengelakkan seranganku. Baiklah, kini coba kau hadapi kepalaku ini. Hei, jaga anak muda pencuri itu. Aku akan memberikan hajaran padanya. Jangan khawatir Kisanak, aku akan kembali mencarimu dan juga merampas wanita itu dari tangan Juragan Suming, sekalipun dijaga oleh pasukan prajurit Indraprasta. Setan, ilmu meringankan tubuhnya cukup hebat anak muda itu. Memang begitulah Kisanta. Ilmu andalan dari setiap pencuri adalah langkah 1000. Bagaimana dengan calon pengantin itu? Apakah dia terluka? Atau... Aku tidak apa-apa. Oh. Orang itu tidak menyiksa diriku. Dia hanya mengatakan hendak mengawiniku dan hendak memberi pelajaran pada juragan sombong itu. Jangan kau dengarkan setan itu. Ayolah, kita segera teruskan perjalanan ini. Ayolah, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Beberapa saat kemudian, mereka segera bertemu dengan rombongan pengusung tandu. Dan Anting Wulan pun segera melanjutkan perjalanannya hingga ketika menjelang sore tiba di pinggiran kota raja. Sebuah desa yang cukup besar. Dan di depan sebuah rumah yang besar dan indah, tampak dipenuhi oleh para undangan. Suasana di tempat itu terlihat demikian rapi dan teratur. Apakah kalian berhasil mendapatkan kembali calon istriku itu? Sudah, tuanku. Akan tetapi pencurinya berhasil melarikan diri. Kalian benar-benar bodoh. Lihatlah Kisura. Untuk menangkap seorang pencuri wanita saja dia tidak mampu. Apakah orang seperti ini pantas kau pelihara di istana Indraprasta? Mungkin pencuri yang dihadapinya tadi memiliki kepandaian tinggi, Ki Suming. Aku sudah mengerti kepandaian orang-orangku. Iya, tapi kenapa jadi aku mengurusi orang bodoh ini? Calon istriku tentu sudah tak sabar menunggu kedatanganku. Maafkan aku, Lalas. Ayo keluarlah dari dalam tandu ini. Tentulah kau menjadi panas berada di dalamnya. Iya, bagus manisku. Hei, tuan-tuan sekalian, inilah dia calon istriku. Lalas namanya. Dia adalah seorang gadis desa yang sangat cantik
Aki Kolot, di mana kau? Cepat kemari. Ayo cepat kawinkanlah kami berdua, Ki Kolot. Ayo. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Tuan Juragan. Oh, ya. Sebelum Aki Kolot memintakan restu Dewata untuk perkawinan kita, aku mempunyai satu permintaan. Apa permintaanmu itu? Aku minta perkawinan ini diberikan restu oleh ketiga istrimu itu. Mana boleh begitu? Wah, tidak. Tidak mungkin itu, Lalas. Itu tidak ada di dalam perjanjianku dengan ayahmu. Dengarlah itu, Tuan-tuan. Tuan Juragan telah membuka kedoknya sendiri. Bahwa perkawinan ini adalah tanpa ada persetujuan dari diri saya sendiri. Hebat sekali kau, Nona. Nona desa yang sangat pintar. Kau terlalu pintar untuk menjadi seorang gadis desa, Nona. Kau dapat berdiri dengan sikap yang baik di tengah-tengah kami. Kau dapat berbicara dengan lantang tanpa takut sedikit pun. Suming, benarkah ini calon istrimu? Apakah tidak salah? Jika memang benar, kau benar-benar beruntung, Suming. Iya, tentu saja dia istri saya, Tuan Sura. Coba perlihatkan wajahmu yang cantik dan manis itu pada seluruh tamu ini. Jangan sentuh aku, Tuan Suming. Kau belum lagi menjadi suamiku. Anda sekarang masih Biar aku membuka cadar ini sendiri. Di Anting Bulan kemudian menarik cadar yang menutupi wajahnya. Seketika itu juga, semua tamu memandang dengan penuh perhatian pada Anting Bulan yang kini telah melepaskan cadarnya. Pandangan mata dari calon pengantin yang begitu tajam membuat Ki Sura memandang pada Juragan Suming untuk meminta pendapatnya. Akan tetapi, Juragan Suming justru sedang kebingungan menyaksikan calon pengantinnya yang kini telah berubah. Akan tetapi, justru tidak kalah cantiknya. Inikah calon istrimu itu, Suming? Iya. Dia adalah calon istri saya yang benar. Benar, dia adalah calon istri saya. Mari istriku sayang. Tuan Juragan, saya mengharapkan agar Tuan Juragan segera memutuskan semua hubungan serta rencana Tuan untuk mengawini Lalas gadis desa itu. Siapakah kau ini sebenarnya, anak pemberani? Siapakah aku sebenarnya? Tidaklah penting, tuan-tuan. Tapi justru yang penting adalah tuan-tuan hari ini telah menyaksikan sikap-sikap dari seorang yang mencoba untuk membeli kekuasaan dengan kekayaannya. Tuan-tuan semua adalah pejabat dari Indraprasta. Untuk itu, saya harapkan agar tuan-tuan dapat membantu menyelesaikan persoalan ini. Bagus. Kau sudah mengerti kami di sini semua adalah pejabat dari Indraprasta. Tapi kau tidak gentar sedikit pun datang ke tempat ini. Untuk mengetahui semua itikadmu itu. Dan juga kebenaran ceritamu. Kami terpaksa akan menahanmu sementara. Ternyata dimanapun sama. Selalu saja ada pejabat-pejabat yang dapat dibeli dengan kekayaan. Hayo, tangkaplah aku. Jika kalian mampu, aku akan menghadapi kalian semua seorang diri. Kau hebat sekali, bocah. Santa, coba kau hadapi anak itu. Baik, Ki. Nah, di perjalanan kau berpura-pura menjadi wanita lemah. Tapi di sini kau menjual laga. Akan kulihat sampai di mana kemampuanmu itu, bocah. Kau telah menghinaku, bocah. Sekarang kau rasakanlah ini, Cukup. Mundurlah kau, Santa. Agaknya pengantin wanita ini bukanlah lawan. Coba, kau terimalah ini, bocah. Agaknya orang inilah yang disebut dengan nama Ki Suraprabha,
yang mengirimkan pangling dan nantu ke Galuh. Sejenak, Anting Wulan terpukau ketika memperhatikan senjata rahasia yang berhasil ditangkapnya. Sebuah bintang segi 6 yang pernah dilihatnya berada di tangan Nantu dan Pangling. Anting Wulan berniat hendak memberikan pelajaran pada Juragan Suming dengan menyamar sebagai calon pengantinnya. Tetapi di sana, dia bertemu dengan Ki Suraprabha yang merupakan tokoh utama dari Indraprasta. Bintang segi 6. Agaknya orang inilah yang disebut dengan nama Ki Suraprabha. Ya, orang inilah yang mengirimkan pangling dan nantu ke Galuh. Hebat sekali calon istrimu ini, Suming. Bagus, bocah. Kau mampu menangkap seranganku itu. Bagus. Kau sudah mengenal bintang segi 6ku itu. Siapa yang tidak mengenal kehebatan dari pemilik senjata bintang segi 6? Tuan pastilah Ki Suraprabha. Bocah, apakah hubunganmu dengan Padepokan Gua Larang? Saya adalah salah satu dari murid Eyang Wanayasa. Pantas. Iya. Kau cukup hebat untuk menjadi murid dari Tuan Wanayasa. Dia adalah seorang resi yang hebat. Aku pernah bertempur dengannya 10 tahun yang lalu. Aku berhasil mengalahkannya setelah menguras segala kemampuanku lebih dari 1000 jurus. Sekarang tentu gurumu sudah semakin hebat. Saat itu aku menghadapi kincir metu tingkatan ke-7 sebagai ilmu andalannya. Bagaimana sekarang kabarnya gurumu, ha? Baik-baik saja, Tuan. Orang ini pernah mengalahkan Eyang Guru 10 tahun yang lalu. Entah bagaimana kemampuannya sekarang ini. Suming, kenapa kau biarkan saja istrimu itu berdiri di sana? Tidak kau persilahkan ia masuk dan duduk? Baik, Tuan Sura. Mari, silahkan masuk, Nona. Tidak perlu, Tuan Suming. Aku datang kemari adalah hendak menolong sepasang kekasih yang telah kau renggut kebahagiaannya dan sekaligus harapannya. Marilah duduk dulu, Nona. Kita bicarakan urusan ini di dalam dengan kepala dingin. Ayo, mari. Baiklah. Nah, bagaimana, Suming? Urusan ini ada di tanganmu. Aku hanya mengharapkan kau mau untuk berlaku bijaksana. Tapi apakah saya harus menanggung malu dengan batalnya perkawinan ini? Saya telah banyak berkorban harta, Tuan Sura. Berapa banyak harta yang telah kau korbankan, Suming? Aku yakin kau mau merelakan sedikit hartamu yang telah kau berikan pada anak gadis desa itu. Tapi ayahnya adalah ular yang sangat serakah, licik, dan mau menerima pemberianku itu. Tidak, Suming. Tidak ada satupun orang desa yang berani menolak lamaranmu. Tahukah kau siapa Nona ini? Nona muda yang sekarang memakai pakaian pengantin ini. Dia adalah murid dari Resi Wanayasa yang juga merupakan paman dari rajamu, Baginda Prabu Sora. Kenapa jadi seperti ini urusannya, Tuan Sora? Saya tidak tahu. Saya tidak bersalah, Tuan. Iya. Kesalahanmu itu tentu tidak akan dianggap lagi jika kau mau menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, Nona. Urusan ini akan saya anggap selesai. Saya memang bersalah. Maafkan saya, Nona. Baiklah. Jika begitu, aku minta kau mengirimkan kembali satu orangmu ke sana untuk membatalkan perkawinan ini. Baik, Nona. Baik. Tapi kasihan sekali anak itu. Tentu dia akan menjadi malu karena batalnya perkawinan ini, Nona. Justru dia akan menjadi malu selamanya jika sampai perkawinan ini terlaksana.
Iya, Nona. Iya. Baiklah, akan saya kirimkan segera. Bagus. Jika begitu, aku segera permisi. Terima kasih, Tuan Surah. Tunggu dulu, Nona. Kau mampirlah ke istana Indraprasta. Baginda tentu akan sangat gembira menerima kedatanganmu. Saya... Ayo, datanglah ke tempatku saja jika kau sungkan menghadap Baginda. Aku tinggal tidak jauh dari istana Baginda. Hanya terpisah beberapa bangunan di sebelah kiri istana. Saya berjanji akan mengunjungi Tuan. Tapi saat ini saya harus kembali ke desa itu untuk mengurus dan menyelesaikan beberapa masalah di sana. Iya, baiklah. Jika demikian, kutunggu kau di sana. Selamat tinggal, Tuan. Sementara itu, Raden Sakapalwaguna yang terus mengikuti perjalanan Anting Wulan hingga ke tempat Juragan Suming terus menunggu hingga beberapa saat. Sampai akhirnya ketika ia melihat Anting Wulan melesat meninggalkan rumah Juragan Suming, ia mengejarnya. Hebat sekali Kidang Mamprungmu, Adiwulan. Maaf, Kakang. Aku kira kau menungguku di tempat tadi. Aku cemas dan penasaran. Untuk itu aku mengikutimu dari kejauhan. Bagaimana kabarnya? Selesai urusannya, Kakang. Kau temuilah Pandu dan bawa dia ke rumah kekasihnya. Maksudmu? Lalas tetap harus menikah hari ini. Akan tetapi dengan kekasihnya Pandu. Saat ini, pesta masih berlangsung di rumahnya. Aku tunggu kau di sana, Kakang. Gadis remaja murid dari Gua Larang itu kemudian melesat ke tengah hutan yang cukup lebat, dan dalam gerumbul yang lebat, ia kemudian melepaskan semua pakaian pengantinnya. Dan kini, dalam pakaian dalam yang berupa pakaian ringkas laki-laki, ia melesat cepat menuju desa kecil tempat tinggal Lalas. Lalas? Lalas? Keluarlah kau, Lalas. Bagaimana bisa kau masuk kemari? Aku tidak melihat pintu itu terbuka dari bawah ambeng ini. Itu, kau lihat, aku masuk dari atas sana. Lalu, bagaimana dengan Juragan Suming? Urusanmu sudah selesai. Juragan Suming sudah menyudahi masalah ini. Nah, sekarang kau pakailah pakaianmu ini. Aku memakai pakaian pengantin itu lagi. Hei, bukankah memang kau pengantinnya dan bukan aku? Tapi untuk apa aku memakainya, Kak Wulan? Ya, tentu saja untuk menikah. Bukankah keramaian yang sedang berlangsung ini adalah untukmu? Iya, tapi siapa yang akan menjadi... Aku tidak mengerti, Kak Wulan. Ya, tentu saja kekasihmu, Pandu. Pandu? Kau bicara apa, Kak Wulan? Loh, memangnya untuk apa aku menolongmu? Untuk apa aku menyamar sebagai pengantin? Untuk menjadi istri Juragan Suming? Ya, tentu saja untuk menyelesaikan urusanmu ini, Lalas. Tapi di manakah Kakang Pandu? Kak Wulan, apakah semua yang terjadi ini, semua yang kau katakan ini, sungguh-sungguh? Kau ini ada-ada saja. Sudahlah, dengarkan saja kataku. Ayo cepat, pakailah pakaianmu ini. Baiklah Kak Wulan. Nah, bagus. Sekarang tinggal kita tunggu kedatangan Pandu kekasihmu itu. Kak Wulan, apakah kau tidak mendustaiku? Apakah benar hari ini aku dapat menikah dengan Pandu kekasihku? Kita tunggu saja. Kukira tidak lama lagi juga ia akan datang. Aneh, kukira dia seharusnya datang kemari tidak jauh berbeda waktunya dengan kedatanganku. Tapi mengapa belum juga tiba hingga saat ini? Senja sudah mulai turun. Dewata aku, semoga saja semua ini bukanlah hanya sekedar mimpi. Semoga saja semua ini benar-benar akan menjadi kenyataan. Dewata aku. Di mana Kisurik? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80.
Tuan pengawal sudah kembali. Apa kabarnya? Bagaimana dengan perkawinan anak saya, Tuan? Kisurip, aku datang atas nama dan perintah Juragan Suming untuk mengantarkan hadiah perkawinan bagi Lalas. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu ini, Tuan pengawal? Tuan Juragan Suming membatalkan perkawinannya dengan Lalas dan mengirimkan hadiah perkawinan untuk Lalas dan Pandu. Ini, terimalah. Apa yang telah terjadi, Tuan pengawal? Dan di manakah anakku? Kami tidak tahu, Kisurip. Kami tidak pernah membawa anakmu. Tapi, bukankah anakku tadi kalian bawa dengan tandu itu, Tuan? Tidak, Ki. Kami tidak membawanya. Kami hanya membawa wanita lain. Tapi, tidak mungkin. Kami harap Kisurip mau menerima hadiah perkawinan ini. Dan juga, Juragan Suming mengucapkan selamat bagi Pandu dan Lalas. Hanya itu perintahnya. Nah, itu dia. Pandu telah datang. Saya permisi, Ki. Pengawal utusan dari Juragan Suming itu berlalu dari hadapan Kisurip, sedangkan Kisurip melihat termangu-mangu tanpa kesadaran memandang kedatangan Pandu diiringi oleh gurunya dan Raden Sakapalwaguna. Saya menghaturkan sembah bakti pada Bapak. Apakah yang sedang terjadi? Apakah Dewata Agung telah berkehendak merubah semua ini? Apa yang sebenarnya telah terjadi ini, Pandu? Saya tidak mengerti. Mungkin ini hanya mimpi. Dan mungkin juga saya tidak lagi berada di alam fana ini. Kau hendak menikah dengan siapa? Aku tidak mengerti, Pandu. Anakku Lalas pun, aku tidak tahu kini berada di mana. Aku tidak mengerti. Prajurit tadi tidak membawa kembali anakku. Akan tetapi dia mengatakan, Juragan Suming membatalkan perkawinannya dan memberikan restunya padamu. Maaf, Pak. Cobalah Bapak lihat. Mungkin anak Bapak masih berada dalam kamarnya. Aku telah berkali-kali masuk ke dalam kamarnya. Tidak ada seorang pun di dalam sana. Ayah! Kau, Lalas anakku! Bagaimana kau bisa berada di sini, anakku? Bukankah kau telah pergi meninggalkan rumah ini? Dewata Agung telah menolong aku, Ayah. Jika demikian, kau memang benar-benar berjodoh dengan Pandu. Kau akan kunikahkan dengan Pandu kekasihmu. Ayah! Para tamu sekalian, agaknya Dewata Agung telah membuka mata dan hati dari Juragan Suming, sehingga ia rela membatalkan perkawinan yang telah dipersiapkan sedemikian matangnya. Ini semua karena Dewata Agung melihat dan merestui cinta dari kedua anak ini, Pandu dan Lalas. Sekarang, marilah kita lanjutkan kegembiraan ini lebih jauh. Setelah menyelesaikan masalah Pandu dan Lalas, Anting Wulan segera meninggalkan desa kecil itu bersama dengan si tunggul kudanya. Sedangkan di desa kecil itu, kedua pengantin muda itu menikmati kenyataan yang menimpanya yang dirasakan bagaikan mimpi. Oi! Anting Wulan! Tunggu! Adi Wulan, kenapa kau pergi dengan begitu saja? Urusanku dengan kedua remaja itu sudah selesai, Kakang. Sekarang, aku mempunyai tugas yang amat penting yang harus kukerjakan. Kau hendak masuk dan menyelidiki istana Indraprasta? Iya. Adi Wulan, biarlah aku menemanimu. Indraprasta adalah sebuah tempat yang tak dapat dibuat main-main. Bukankah Kakang mempunyai urusan? Anda ke hutan Cimalakahideng? Adi Wulan, bukankah kau tahu, aku telah mengambil keputusan kemarin bahwa tidak ada gunanya aku menyusul ke sana. Kejadian itu pasti sudah berlangsung kemarin. Dan lagi untuk dapat tiba ke sana, aku membutuhkan waktu 1 hari 1 malam. Biarlah nanti aku menanyakan pada anggota Tongkat Merah
hasil dari pertarungan itu. Dan sekarang biarlah aku menemanimu ke Indraprasta. Bagaimana, Adik Wulan? Apakah kau masih marah padaku? Dan tidak ingin melakukan perjalanan bersama-samaku lagi? Mana mungkin aku dapat marah pada Kakang. Akulah yang bersalah. Kakanglah yang sepantasnya marah padaku, bukan aku. Kau masih mengingat peristiwa itu, Adik Wulan? Bagaimana aku dapat melupakannya, Kakang? Peristiwa itu adalah peristiwa yang teramat kotor, yang menggores dalam hatiku. Aku tidak mungkin melupakannya. Dosaku terlampau berat pada Intan Pandini dan juga pada Kakang. Aku mengerti kenapa peristiwa itu sampai terjadi, Adik Wulan. Aku mengerti. Aku merenungi hal itu beberapa lama di pinggiran Kali Cipunagara. Aku memaafkanmu. Dan aku yakin Intan pun akan dapat memaafkannya. Mana mungkin, Kakang? Tidak. Intan tidak mungkin memaafkan aku. Perbuatan seorang wanita yang sangat licik. Perbuatan seorang wanita pembunuh. Biarlah aku pergi seorang diri saja, Kakang. Aku tidak ingin dalam perjalanan tugas yang teramat penting ini hatiku dibayang-bayangi oleh perasaan yang tidak menentu dengan adanya kau di sisiku. Maafkan aku, Kakang. Hari sudah mulai gelap. Aku harus segera melanjutkan perjalananku. Hei, kuda itu luar biasa sekali. Kuda apakah yang ditunggangi Wulan itu? Wulan, aku sudah melupakan semua kesalahanmu itu. Aku inginkan kau bersama-sama dengan kekasihku Intan Pandini dapat bersahabat, bahkan hidup bagaikan saudara seperti halnya kau dan aku. Raden Sakapal Waguna meminta kesediaan dari Anting Wulan untuk kembali melakukan perjalanan bersama-samanya. Dapat bersahabat, bahkan hidup bagaikan saudara seperti halnya kau dan aku. Sebaiknya aku mencari Yang Guru dan menanyakan perihal pertempurannya dengan Jerangkung Hidup di hutan Cemalaka Hideng. Iya, satu-satunya jalan ialah menghubungi anggota Tongkat Merah. Dari mereka, aku akan dapat kabar tentang Yang Guru. Iya, jika kemarin mereka belum mendapatkan kabar tentang Yang Guru dan Ki Pungkur, mungkin hari ini atau besok mereka sudah menerima kabar itu. Baiklah, aku akan mencoba mencari anggota Tongkat Merah di kota kecil sekitar sini. Sementara itu Mayang Telasih dibawa ke kota Papayan, kota terdekat di mana terdapat markas cabang pengemis Tongkat Merah. Mayang Telasih yang sedang berada dalam keadaan luka parah ditempatkan di salah satu kamar yang dijaga oleh beberapa orang anggota Tongkat Merah. Dewata, kenapa harus jadi seperti ini jalan hidupku? Kenapa aku harus bertemu dengan bocah itu? Dengan anak itu? Aku benar-benar tak tahu lagi apa yang harus kuperbuat. Aku telah menyusahkan, menyiksa anak itu. Tapi dialah yang justru menyelamatkan nyawaku dari tangan orang yang justru amat kucintai. Aku adalah seorang iblis yang sangat kejam.
seorang iblis yang amat ditakuti. Tapi dia telah membelaku dengan taruhan nyawanya. Juga Sariti, orang yang seharusnya mendendam padaku karena aku telah memporak-porandakan kelompoknya. Aku telah membunuh belasan anggota Tongkat Merah. Tapi dia pun telah menyelamatkan jiwaku. Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Apa yang harus kuperbuat? Aku tidak tahu lagi. Aku tidak tahu. Kau belum tidur, Mayang Telasi. Apa maksudmu datang kemari? Kenapa kau bertanya begitu? Bukankah kau tahu ini adalah istana? Kenapa? Kau takut melihat kedatanganku, Mayang? Apakah kau pernah dapat membayangkan Mayang Telasih ketakutan menghadapi seseorang? Bagus. Jika demikian, berarti kau sudah siap untuk menerima hukuman. Hukuman atas dosa-dosa yang telah kau lakukan. 16 anggota Tongkat Merah telah kau bantai semua. Iya, benar. Lalu apa maumu sekarang ini, Bojana? Menghukumku? Membunuhku di atas tempat tidur ini? Dimanapun aku akan membunuhmu. Apa pedulimu? Bersiaplah kau sekarang untuk mati, wanita iblis. Iya, silahkan Bojana. Lukaku sudah terlalu parah. Agaknya kemungkinan untuk hidup pun kecil sekali. Demi arwah seluruh anggota Tongkat Merah yang telah kau bunuh, sekarang terimalah pembalasanku ini. Tunggu, Paman. Apa yang akan Paman lakukan itu? Biarkanlah aku yang akan menghabisi nyawa wanita iblis ini, Sariti. Dia telah membunuh 16 anggota Tongkat Merah. Kita akan memberikan hukuman padanya. Akan tetapi, bukanlah seperti yang akan Paman lakukan sekarang. Membunuh musuh yang dalam keadaan seperti itu, terbaring, terluka parah di atas ranjang seperti itu. Janganlah kau halangi aku, Sariti. Uring saudaraku telah dibunuhnya. Dan juga banyak orang-orang yang terdekat denganku mati di tangannya. Biarkanlah Sariti, biarkanlah aku mati di tangannya. Kukira itu memang sudah sepantasnya. Aku adalah seorang iblis yang amat kejam. Yang telah membunuh manusia tidak terhitung banyaknya. Biarkanlah dia membunuh aku. Tidak, kau tidak boleh membunuhnya, Paman Bojana. Sariti, aku adalah pimpinan dari Tongkat Merah Kota Papayan. Apakah aku tidak boleh menentukan kebijaksanaan di kota ini? Boleh, tentu saja boleh. Paman memang berhak untuk itu. Tapi saya tetap tidak dapat mengizinkan Paman untuk membunuhnya saat ini. Tongkat Merah memang adalah sebuah kelompok dari kaum Sudra. Akan tetapi, kami semua telah membulatkan tekad untuk bersikap satria. Tidak, Mayang Telasih, biarpun kau sendiri menginginkan mati dengan cara itu, aku tetap tidak dapat mengizinkan Paman Bojana untuk melakukannya. Sariti, kau memang keterlaluan sekali, Sariti. Aku tidak keterlaluan, Paman. Aku hanya menjalankan aturan perguruan. Kau sebenarnya tidak berhak untuk berbicara tentang aturan perguruan padaku. Aku telah menjadi anggota Tongkat Merah sebelum kau lahir ke dunia ini. Tapi aku adalah wakil dari pimpinan pusat, Paman. Itu karena kau adalah murid dari Aki Pungkur. Dengar, Paman Bojana. Aku akan memberikan kesempatan untukmu setelah Mayang Telasih sembuh dari luka-lukanya secara sempurna. Nah, saat itulah kau boleh membunuhnya. Kau boleh melampiaskan dendammu. Tinggalkanlah tempat ini, Paman Bojana. Dan mulai saat ini, tanggung jawab keselamatan Mayang Telasih ada dalam tanganmu. Jika sampai terjadi apa-apa dengannya, kau harus mempertanggungjawabkannya. Mengapa tidak kau biarkan Ki Bojana membunuh diriku, Sariti? Aku kira aku cukup pantas untuk mati di tangannya. Di tangan seorang tokoh perguruan Tongkat Merah. Kau jangan menghina perguruan kami, Mayang. Tunggulah. Mungkin nanti setelah sembuh, aku pun akan menuntut tanggung jawab semua itu darimu. Kau sangat baik, Sariti. Sudahlah, bergeserlah sedikit. Aku akan mencoba untuk meringankan sakit dadamu itu. Bagaimana dengan luka di pundakmu? Apakah masih terasa sakit? Masih kurasakan sedikit, tapi jika aku gerakan, sakitnya luar biasa sekali. Sebentar, jika kakekku datang, tentu akan berkurang rasa sakitmu. Kakek mempunyai obat luka yang manjur.
Sudahlah Mayang, sekarang pusatkan semua pikiranmu pada tenaga yang akan kusalurkan ini. Sariti kemudian menyalurkan tenaga dalamnya untuk meringankan luka-luka dalam yang berada di sekitar dada dan pinggang Mayang Telasih. Hingga beberapa saat lamanya barulah selesai. Bagaimana Mayang? Rasa sakitnya agak berkurang. Terima kasih, Adik Sariti. Beristirahatlah dengan tenang. Jangan khawatir. Ki Bojana tidak akan mungkin berani mengganggumu. Aku pergi dulu. Aku akan bersemedi agar luka dalamku ini dapat berkurang sakitnya. Kakang Seta? Kau Sariti? Mengapa melamun di situ? Bukankah tadi Kakang Seta pamit hendak berkeliling kota Papayan? Iya, Adik Sariti. Tapi entahlah, aku serba salah. Tidak tahu harus kemana dan berbuat apa. Aku tidak bisa menikmati keindahan kota Papayan ini. Sementara hatiku tidak tenang. Karena belum mendapat kepastian kabar tentang pertempuran akhir di hutan Cimalaka Hideng. Sabarlah, Kakang. Mudah-mudahan tidak sampai besok sore kita sudah akan mendengar berita itu. Aku khawatir jika sampai terjadi sesuatu dengan Eyang Guru. Dan juga kakekmu Sariti. Kenapa Kakang bisa mempunyai pikiran seperti itu? Bukankah Kakang menyaksikan sendiri pertempuran itu? Jerangkong berhasil dibuat terdesak dan dilukai oleh beberapa pukulan dari Jago Galuh. Dan juga gurumu, juga pukulan dari kakekku. Dan dia melarikan diri. Itulah yang aku khawatirkan. Daerah itu adalah tempat tinggal Jerangkong hidup. Bukan tidak mungkin dia telah menyiapkan perangkap-perangkap berbahaya. Aku kira tidak, Kakang. Jerangkong hidup seorang tokoh mahasakti. Masa harus menyiapkan perangkap menghadapi tokoh-tokoh yang kepandaiannya jauh di bawahnya? Iya, kau benar. Kedatangan para tokoh yang berbondong-bondong itu pun tidak disangka-sangka. Pastilah tidak ada perangkap seperti yang kupikirkan. Hanya saja... Apalagi, Kakang Seta? Cempaka. Ya, Cempaka. Aku telah lalai menjaga Cempaka. Tentu guru akan menjadi marah kepadaku. Tapi, bukankah Cempaka berada pada kakek gurumu sendiri? Untuk apa lagi kau risaukan? Tapi, apakah itu benar, Adik Sariti? Aku kira tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu mengambil Cempaka dari sampingku tanpa ku ketahui kecuali Mamang Kuraya dan Jerangkong hidup. Jerangkong hidup sudah tidak mungkin. Dia dalam keadaan luka parah. Jadi satu-satunya kemungkinan orang itu adalah kakek gurumu sendiri, Mamang Kuraya. Iya, mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan saja. Itu Paman Cutak. Itu dia datang kemari, Kakang. Mudah-mudahan saja dia membawa kabar baik untukmu. Nona Sariti, saya datang menghadap Nona. Ada berita apakah yang kau bawa, Paman Cutak? Di manakah guru? Aku justru mengharapkan kau datang membawa kabar tentang kakek. Kabar apa yang kau bawa? Saya telah menemukan ini dari utusan Indraprasta. Apa ini, Paman Cutak? Sebuah surat undangan dari Indraprasta untuk sekutunya. Nona bisa baca sendiri isinya. Iya, aku sudah membacanya. Tapi aku benar-benar tidak mengerti maksudnya. Apakah kau tahu apa maksud dari undangan ini, Kakang Seta? 2 purnama mendatang, Sang Fajar mengundang Tuan Pendamba Kebebasan di pesanggerahan kami di batas bumi bagian utara. Dari mana surat ini didapat, tadi Sariti? Dari utusan Indraprasta, Kakang. Surat itu pastilah undangan dari Prabu Sora. Iya. Jika demikian, bukankah cukup sederhana undangan ini? Sang Fajar adalah nama lain dari Prabu Sora. Dan tempatnya adalah pantai utara. Di pesanggerahan Prabu Sora, pantai utara. Bagus, Kakang Seta. Benar sekali dugaanmu. Ya, aku tahu tempat itu. Aku tahu pesanggerahan Prabu Sora di pantai utara. Bagus. Jika begitu, kau boleh kembali ke tempatmu semula. Lakukan kembali pengawasan, Cutak. Bukan tidak mungkin masih banyak undangan yang akan dikirimkannya untuk sekutu-sekutunya yang lain. Iya.
Nona mendapat salam dari seorang pemuda yang bernama Saka Palwaguna. Adi Saka. Kakang Saka. Di mana kau temui Kakang Saka? Dialah yang menyelamatkan saya dari tangan orang Indraprasta yang lain. Lalu di mana dia sekarang? Dia menanyakan tentang gurunya. Setelah saya jelaskan, dia langsung pergi ke hutan Cimalaka Hideng menyusul gurunya. Ribut apa itu? Cutak, coba kau lihat di luar. Baik, Nona, baik. Kakang Saka kini sedang menuju Cimalaka Hideng. Sekarang, apa yang sebaiknya kita lakukan, Kakang? Aku harus menyusulnya. Siapa tahu aku akan dapat membantu Eyang Guru jika terjadi apa-apa dengannya. Iya, jika Eyang Gurumu, aku tidak khawatir. Yang aku khawatirkan adalah Kakang Saka justru berhasil bertemu dengan Ceragong Hidup seorang Giri di sana. Oh, Nona, mereka datang, Nona. Mereka datang, Nona. Sariti dan Raden Setakli kembali dikejutkan oleh kedatangan kembali dari Cutap yang berteriak-teriak seperti orang yang ketakutan. Ketika Sariti sedang asik berbincang-bincang dengan Cutap, terdengar teriakan-teriakan dari luar markas Tongkat Merah. Dan tidak lama kemudian, Cutap dengan tergesa-gesa kembali menemui Sariti. Oh, Nona, mereka datang, Nona. Siapa Cutap? Orang yang pernah diusir oleh penolong kami, Raden Saka Palwaguna. Orang-orang Indraprasta. Mari, kita lihat mereka. Agaknya engkau adalah wakil dari perguruan Tongkat Merah. Murid dari Aki Pungkur. Di mana gurumu? Suruh orang tua itu keluar. Aku Sopala tidak gentar padanya. Orang tua, untuk apa kau datang dan membuat kekacauan di sini? Apa salah kami sesungguhnya? Anak ingusan, cobalah kau tanyakan pada orang yang berdiri di sampingmu itu. Tanyakan, apa yang telah dilakukannya dengan orang-orangku ini, ha? Oh, jadi benar, kalian adalah orang-orang Indraprasta. Ya. Maaf orang tua, kami sebenarnya tidak ingin mencari perkara dengan Indraprasta. Tapi sebagai seorang warga Pasundan yang baik, kami tidak mungkin akan membiarkan tanah kami kembali menjadi ajang pertempuran besar yang akan merusak tatanan kehidupan. Kau bicara ngelantur macam apa, Nona? Orang tua, kami sudah mengerti apa yang akan dipersiapkan oleh junjungan kalian. Untuk itu kami akan berusaha agar semua itu tidak dapat terlaksana. Jika demikian, maka dalam waktu yang singkat, kami dari Indraprasta harus melenyapkan kalian seluruh orang-orang Tongkat Merah. Karena kalian sudah terlalu banyak mencampuri urusan kami. Ayo, kepung tempat mereka ini. Dan jangan biarkan seorang pun dari mereka melarikan diri. Ayo! Ayo! Adi Sariti, biarlah aku yang menghadapi orang yang bernama Sobali itu. Kau hadapilah orang yang berada di sampingnya. Baik, Kakak. Paman Bojana, atur barisan. Hadapi mereka secara berkelompok. Oi, Sariti! Adipan, Adi Pagar, mari kita bantai mereka.
Sobala, salah seorang tokoh dari Indraprasta, memerintahkan kawan-kawannya untuk segera bergerak. Beberapa saat kemudian, pertempuran pun terjadi. Sobala dihadapi oleh Raden Setakling, orang yang dipanggil dengan sebutan Pager dihadapi oleh Sariti, sedangkan yang lainnya dihadapi oleh Ki Bojana dan kelompoknya. Aku masih dapat menahan tekanan lawanku ini. Bang Seta juga tidak perlu aku khawatirkan. Tapi kelompokku yang agaknya berbahaya sekali keadaannya. Serangan-serangan Ki Sobala masih dapat dihadapi oleh Raden Setakling. Akan tetapi, Ki Pager, salah seorang pembantu Ki Sobala, mulai mendesak Sariti. Kibasan-kibasan pedang mulai menerobos daerah pertahanan Sariti. Sedangkan Ki Bojana dengan anggota kelompok tongkat merahnya benar-benar tidak dapat lagi menahan amukan dari Ki Bantar, pembantu dari Ki Sobala yang lain. Beberapa korban mulai berjatuhan. Keadaan amat berbahaya sekali. Lawan yang kuhadapi ini pun mendesakku. Kasihan sekali Ki Bojana dan kelompoknya. Mau lari kemana kau Nanaman? Hadapilah aku secara baik-baik. Jangan pecahkan konsentrasimu dengan hal yang lain. Berhenti! Mau kemana kau anak muda? Hadapi saja aku. Biarkanlah kawanku itu menghadapi kawanmu. Ayo, bangunlah. Kenapa kau tidur di situ? Kita teruskan lagi pertempuran ini, orang tua. Ayo, seranglah aku kembali, bocah manis. Sayang sekali. Kakang Bojana memerintahkan aku untuk membunuh semua anggota tongkat merah. Tutup mulut motor itu. Sayang sekali. Celaka. Sensei ada dalam bahaya. Setan tua ini ternyata sangat alot sekali. Aku tidak dapat berbuat apapun untuk menyelamatkan Sariti. Dia kelihatan sudah tidak dapat mengadakan perlawanan lagi. Sariti tergeletak di tanah. Tubuhnya bergerak perlahan-lahan, berusaha untuk berdiri lagi. Akan tetapi, keadaan lukanya yang parah membuatnya tidak mempunyai kekuatan lagi untuk bangkit dan mengadakan perlawanan. Kakang, apakah wanita ini harus kubunuh juga? Jika ia sudah menyatakan diri menyerah. Adi Pager, janganlah main-main. Dapat bunuh wanita itu dan bantu aku menyelesaikan lawanku ini. Baik, Kakang. Bidadari pencabut nyawa. Bidadari pencabut nyawa. Iya, akulah Mayang Terlasih. Tinggalkan tempat ini atau kita akan berhadapan kembali, Ki Sobala. Mayang Telasih berdiri di tengah-tengah arena pertempuran. Semua mata memandang padanya. Selendangnya yang panjang terurai panjang di tanah kotor yang mulai dibasahi oleh darah. Pundaknya yang terluka dibebat oleh kain panjang untuk mengelabui lawan-lawannya. Perlahan, Mayang Telasih melangkahkan kakinya yang sedikit bergetar karena menahan rasa sakit di dada, pinggang dan pundaknya. Dengan memaksakan diri, bidadari pencabut nyawa ini memutar-mutarkan selendangnya. Dan sebelah kakinya menginjak kepala Ki Pager yang telah dibuatnya tak bernyawa. Sekali lagi aku peringatkan, tinggalkan tempat ini, Ki Sobala. Bawa pergi orang-orangmu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi dengan hadirnya iblis pencabut nyawa ini.
Oh, keadaan akan segera berbalik. Kelompokku yang akan segera terbantai di tempat ini. Setan. Awas kaum mayang dan juga kalian kelompok tongkat merah. Aku akan segera kembali membawa kelompok yang lebih besar. Kalian semua akan menerima balasanku. Ayo, tinggalkan tempat ini cepat! Lenyap sudah orang-orang Indraprasta dari pandangan. Kemudian Mayang Telasih tak dapat lagi mempertahankan tubuhnya. Wanita perkasa yang amat kejam dan ditakuti itu terguling dan roboh ke tanah. Kakang, cepat, tolong Mayang Telasih, Kang. Dia pingsan, Adik Sariti. Tubuhnya panas sekali. Bagaimana dengan kau sendiri, Adik Sariti? Tidak apa-apa, Kang. Kau bawalah dia ke dalam. Aku masih sanggup berjalan ke dalam. Iya. Apa yang harus kulakukan sekarang, Adik Sariti? Kau tolonglah Mayang. Dia telah menyelamatkan kita semua. Tapi bagaimana dengan keadaanmu sendiri, Adik Sariti? Aku tidak apa-apa. 2 buah pil sudah kutelan. Rasa sakitku sudah agak berkurang, Kang. Sekarang, tolong, cepat tolong Mayang, Kang. Iya. Kasihan sekali dia. Kau lihat, tubuhnya jadi panas sekali. Tapi bagaimana aku harus menolongnya, Sariti? Sudahlah, Kang. Kakang dapat menyalurkan tenaga dalam Kakang melalui punggungnya. Lukanya menjadi semakin parah. Dia telah memaksakan diri untuk menolong kita. Tapi aku... Kakang, dia... Ingat, Kakang adalah seorang satria. Kakang harus dapat menolongnya. Biarpun dia adalah seorang jahat, saat ini dia dalam keadaan sakit yang amat memerlukan pertolongan. Ya, baiklah Sariti. Buang jauh-jauh rasa malu itu, Kakang. Keselamatan jiwanya kini tergantung di tangan Kakang Seta. Biar aku bukakan baju atasnya. Nah, Kakang, cepat, tolonglah dia. Sadarkan dulu dia dari pingsannya. Baiklah, Adik Sariti. Aku harus memusatkan pikiranku dengan baik. Gadis ini betul-betul membutuhkan pertolongan. Tapi, Dewata, berilah aku kekuatan. Dia telah sadar, Adik Sariti. Mayang, coba kau pusatkan sisa-sisa tenagamu. Dan cobalah antarkan tenaga dalam yang akan disalurkan ini ke seluruh tubuhmu. Berusahalah, Mayang. Baik. Ayo, Kakang. Panas tubuhnya masih saja panas seperti ini, Kakang. Lihat, butir-butir keringat mengalir deras dari seluruh tubuhnya. Agaknya pertolongan yang kau lakukan tidak membawa hasil sedikit pun. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan, Adik Sariti? Entahlah, Kakang. Pil yang kumiliki sudah 4 butir kuberikan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan kini. Kita lihat saja jika memang Dewata masih menghendaki. Oh, di mana dia? Di dalam kamar ini? Ya, Guru. Kakek datang. Mudah-mudahan kakek dapat menolongnya. Kakek, cepat tolong Mayang Telasih, Kek. Kasihan sekali keadaannya. Mayang Telasih. Kenapa kita harus menolongnya, Sariti? Keadaannya sangat parah, Kek. Dia terluka dalam yang sangat hebat. Dan lagi, ini semua karena ia menyelamatkan kelompok kita. Mayang Telasih menyelamatkan kelompok kita? Iya, menyelamatkan kelompok kita. Dan juga diri saya, Kek. Ayo, Kek, cepat, tolong dia. Iya, coba aku lihat keadaannya. Luar biasa sekali lukanya. Dada, pinggang, pundak. Parah sekali. Iya. Nasibmu memang baik sekali, Mayang. Apa maksud kakek? Kakek dapat menyembuhkannya? Ya, mana mungkin aku dapat menyembuhkan luka yang telah sedemikian parahnya, Sariti. Jadi? Jampi, kemari kau. Aku mempunyai pekerjaan untukmu. Nenek Jampi datang kemari, Kek.
Itulah, makanya aku katakan nasibnya baik. Jika tidak, pastilah dia akan mati beberapa saat lagi. Ada apa kau memanggilku ke dalam, Pungkur? Jampi, ini ada pekerjaan untukmu. Baru saja minuman hangat itu dihidangkan. Belum lagi sempat aku minum, sudah kau berikan pekerjaan, Pungkur. Benar-benar aku datang ke tempat yang tidak tahu sopan santun. Dasar pengemis miskin. Tapi keadaan wanita ini amat parah, Nek. Menurut kakek Pungkur, ia hanya dapat bertahan hanya beberapa saat lagi. Siapa bilang? Dia masih akan dapat hidup sampai besok pagi. Ada hawa murni yang bergolak di sekitar jantungnya. Itu yang akan dapat menahan umurnya hingga fajar besok. Tolonglah dia segera, Nek. Kasihan sekali keadaannya. Baiklah. Aku akan mencoba menolongnya. Ini kau berikanlah pil ini padanya. Masukkanlah ke dalam mulutnya. Tapi, Nek, dia sedang tak sadarkan diri. Kau bisa paksakan dan kau luluhkan pil itu dengan air sedikit. Iya. Lakukanlah seperti yang dikatakan gurumu itu, bocah. Aku hendak meneruskan minum di depan. Loh, Cing Sati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina, anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol sirup. Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol sirup, produksi Kalbe Farma. Kek, apakah obat ini saja cukup untuk menolongnya? Sudah. Kau ikuti saja perintahnya, Sariti. Dia pasti tidak akan membiarkan seorang pun pasiennya mati. Ayo, lakukan cepat. Baik, Kek. Saya akan mencari air sebentar di belakang. Anak muda, gurumu sedang kebingungan memikirkan dirimu. Nah, temuilah dia nanti di depan sana, ya. Oh, jadi guru ada di sini? Tunggu dulu. Kau jaga dulu Mayang sampai Sariti kembali. Aku akan ke depan sana. Oh, guru telah datang. Berarti aku harus segera mempertanggungjawabkan hilangnya Cempaka. Aku pasti akan kena marah. Mayang telah sadar. Apa yang harus kulakukan? Sariti belum lagi kembali. Mayang. Siapakah kau? Aku Seta Keling. Bagaimana keadaanmu? Itu Sariti datang membawa obat untukmu. Mayang, minumlah. Minumlah ini, Mayang. Ayo, coba buka mulutmu. Kesadarannya belum pulih benar, adik Sariti. Kau coba paksakan obat itu ke mulutnya. Baiklah, kau tolong pegang obat ini. Biar aku yang membuka mulutnya. Ini, Kakang. Iya. Sekarang, Mayang, coba kau masukkanlah obat itu. Iya. Terus, Kakang, sampai habis. Iya. Iya. Beberapa saat setelah obat itu masuk ke dalam mulutnya, perut Mayang Sari serasa bergolak dan tanpa dapat dicegah lagi, seluruh isi perutnya dan juga cairan-cairan darah yang kental dan menghitam tumpah keluar. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi pada Mayang Telasih, si bidadari pencabut nyawa? Dan bagaimanakah dengan kisah dari Anting Wulan di Indraprasta? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah
Babat Tanah Leluhur ini dalam episode kelima Bidadari Pencabut Nyawa yang dipersembahkan oleh Procold Obat Flu Andalan dan Kalpanax Pembasmi Panu, Kadas, Kurap dan Jamur Kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.